Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Pada ceramah kultum kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah untuk melaksanakan ibadah puasa. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada junjunan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi Rasul kebanggaan umat Islam, dan supaya kita semua mendapat limpahan syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirat nanti. Menjalankan ibadah puasa memiliki banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Tidak hanya berdampak baik pada sisi kesehatan fisik, menjalankan ibadah puasa juga dapat kita rasakan manfaatnya untuk kesehatan mental dan jiwa. Umumnya, dengan menjalankan ibadah puasa, seseorang dapat mengatasi hawa nafsu dan cenderung menjauhkan hal-hal negatif. Mari kita simak bersama beberapa manfaat puasa yang dapat dirasakan pada kesehatan mental maupun jiwa. Dilansir dari website halodoc.com, beberapa manfaat puasa bagi kesehatan mental diantaranya adalah: yang pertama, puasa dapat meningkatkan rasa simpati. Menjalankan ibadah puasa artinya umat muslim tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman setelah waktu sahur hingga waktu berbuka. Ketika kita menahan haus dan lapar selama satu hari, maka secara tidak langsung meningkatkan simpati kita pada orang lain yang sehari-hari terbiasa dengan kekurangan makanan. Dilansir dari Psikologi Today, simpati adalah salah satu perasaan peduli terhadap orang lain sehingga membuat orang lain merasa lebih baik atau bahagia. Dengan begitu, menjalankan ibadah puasa akan membuat kita lebih mudah untuk berbagi pada orang lain yang berkekurangan. Manfaat yang kedua adalah puasa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ibadah puasa yang dijalankan dengan baik dapat mengurangi kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Salah satunya adalah membicarakan kejelekan orang lain. Tidak hanya itu, puasa juga dapat menurunkan gaya hidup tidak sehat seperti makan makanan yang terlalu banyak, juga makan makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Dengan kata lain, berpuasa dapat membantu kita menahan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah mengurangi resiko depresi. Menjalankan ibadah puasa dapat membuat kesehatan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentunya akan menurunkan resiko depresi seseorang. Dilansir dari WebMD, banyak orang yang mengidap gangguan penyakit kronis mengalami depresi akibat penyakit yang dialami. Manfaat yang keempat adalah mengubah suasana hati. Menjalankan ibadah puasa sama dengan meningkatkan kebiasaan positif. Hal ini dapat mengubah suasana hati menjadi lebih baik lagi. Ada banyak kebiasaan positif yang dapat kita lakukan untuk mengubah suasana hati menjadi lebih baik, seperti melakukan hal baik untuk orang di sekitar atau berolahraga. Kita bisa rutin melakukan olahraga meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Kita dapat melakukan olahraga ringan sebelum waktu berbuka agar tidak mengalami dehidrasi. Manfaat berikutnya yaitu mengurangi stres. Melansir dari laman Universitas Gadjah Mada, Discovering the Advantages of Fasting for Mental Health, ternyata puasa membantu menghilangkan stres. Menurut psikiater yang juga ketua program studi pendidikan dokter spesialis psikiatri FK KMK UGM,
puasa memiliki efek langsung dalam menghilangkan stres. Menurutnya, saat berpuasa orang cenderung membuat jadwal makan yang lebih baik. Konsumsi makanan yang diatur juga mempengaruhi cara berpikir menjadi lebih teratur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa menurunkan tingkat makan, termasuk sejumlah karbohidrat, lemak, selama beberapa minggu dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, menurut pakar di atas, jika kita berpikir dengan baik, emosi kita akan terkontrol dengan lebih baik. Inilah yang dapat membantu mengurangi stres. Di samping itu, puasa juga dapat menstabilkan hormon kortisol atau hormon yang berhubungan dengan stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Sederhananya, hal ini dapat menurunkan tingkat stres dalam pikiran. Manfaat berikutnya yang bisa kita dapatkan ketika berpuasa pada kesehatan mental adalah memicu autofagi. Puasa mengaktifkan proses penting yang disebut autofagi, di mana otak kita membuang sampah yang menumpuk sepanjang hari. Proses pembersihan diri ini membantu mendetoksifikasi otak, membersihkan sel-sel tua dan rusak, serta menyapu kotoran. Hal ini juga mendorong regenerasi sel yang baru dan sehat. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa masalah autofagi telah dikaitkan dengan penyakit Alzheimer, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan neuropsikiatri lainnya. Dari video yang telah kita simak bersama, ternyata selain bermanfaat untuk memelihara kesehatan, puasa juga berguna untuk menjaga kesehatan mental. Berpuasa dapat membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, manfaat puasa juga bisa menenangkan diri. Kegiatan puasa membuat sistem pencernaan bersih sehingga tubuh memiliki banyak energi untuk beraktivitas. Tubuh yang ringan dan pikiran yang jernih akan membuat seseorang merasa lebih baik. Dengan demikian, kesehatan mental tetap terjaga. Itulah beberapa manfaat puasa bagi kesehatan mental. Menyimak video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa berpuasa tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berguna untuk kesehatan. Agar manfaat puasa semakin terasa, ada baiknya kita mengimbanginya dengan pola hidup sehat, dengan salah satunya mengkonsumsi makanan sehat. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam yang baik, kita harus bisa menjaga diri, lisan, dan juga hati untuk bisa menjalankan ibadah puasa yang baik. Karena pada hakikatnya, ibadah puasa adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh dari dosa. Berpuasa dari lisan yang kotor, dan berpuasa secara iman dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Apabila kita bisa melakukan ibadah puasa secara keseluruhan tersebut, niscaya ibadah puasa kita akan dinilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai amal perbuatan baik yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Tidak terasa waktu sudah mengantarkan kita pada akhir ceramah kali ini. Akhirul kalam, saya meminta maaf atas segala hilaf dan salah kata, dan semoga yang disampaikan ini dapat memberikan petunjuk dan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.